Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bapak-bapak. Ya, ini kita akan belajar ilmu nahwu dengan Ustadz Ade. Ya, kita lanjut aja ya. Ini nggak banyak kata-kata. Silahkan Ustadz Ade. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma jahaltahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla faj'alna ya rabbana kulla syai'in sahlan min yasara. Baik, ikhwan, kalau di buku itu halaman 31 kita tentang i'rab. I'rab itu adalah perubahan akhir dari suatu kata. Kita tahu dulu ya. Kita belajar perubahan akhir dari suatu kata. Ya. Perubahan akhir suatu kata itu untuk isim ya, untuk isim, ini isim ya. Itu ada 3. Yang pertama adalah rofa. Kedua adalah nasab. 3 adalah jar. Kalau di situ namanya marfu. Ya, ini kalimat marfu tuh di tabel pertama. Marfuun, mansubun sama majrurun. Marfu itu rofa. Sama. Di video tadi juga mansub ya. Nah, Video tadi pakai majrur. mansubun itu nasab, majrurun itu jar. Jadi harokat dalam kalimat dalam Quran itu kalau dia kalimat isim, antum tahu dia kalimat isim pasti dia perubahannya 3 hal ini. Ini kitabnya Alfiyah mansub. Ya, nanti itu Pak yang lebih tingginya ya. Jadi Pak, namanya perubahan harokat akhir suatu kalimat itu kan kita tahu kan perubahan itu kan domah ya atau kasroh atau fathah. Nah, ini secara umum. Jadi rofa itu umumnya adalah domah, rofa umumnya. Nasab itu umumnya adalah fathah. Jar itu umumnya adalah kasro. Ini umumnya. Nah, sementara dalam bahasa Arab itu perubahan akhir dari suatu kata itu tidak mesti berupa harokat. Kemarin saya kasih tahu kan. Ada juga yang berupa huruf. Ketika suatu isim dalam keadaan musanna maupun jamak. Nah, masih ingat gak tuh? Isim yang musanna jamak itu babnya apa tuh? Isim dilihat dari apa tuh? Dari jumlahnya. Kata benda itu jumlahnya ada berapa? Ada 1, ada 2 atau lebih dari 2. Ya. Kalau misalnya musanna, jadi hebatnya bahasa Arab itu dalam bahasa itu ada kosakata kata benda yang 2. Kalau di kita kan nggak ada ya, di Indonesia 1 sama banyak, ya enggak? 2 itu dalam bahasa Indonesia dihitungnya banyak tuh Pak. Ya, kalau di Arab enggak, mufrad 1, musanna 2, lebih dari 2 jamak namanya. Itu dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam Indonesia kan nggak ada, 2 dihitungnya banyak tuh bahasa Indonesia tuh. Nah itu ya. Kemudian Ana juga mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang Arab, tapi pakai bahasa Arab. Ini ngajarin orang Indonesia dengan bahasa Arab, ngajarin orang Arab pakai bahasa, ngajarin orang Arab Indonesia pakai bahasa Arab, Masya Allah ya. Nah, kalau rofa ini untuk yang domah, kemudian fathah, kasroh. Ini kalau isimnya mufrad 1. Misalnya kata apa? Yang 1 tuh al-babu. Apa artinya al-babu? Pintu. Al-babu ini bisa menjadi al-babu atau al-baba atau al-babi. Nah, kalau al-babi tentu sebelumnya ada huruf jar, misalnya fi. Nah, itu ya. Ini kalau kata isimnya mufrad. Mufrad itu berarti tunggal. Ingat, tunggal. Al-babu 1 pintu, al-baba 1 pintu, al-babi 1 pintu. Nah,
Kalau yang dua, nah baru ini perubahan akhirnya dengan huruf. Berapa dua pintu bahasa Arabnya? Ba, ni. Nah, perhatikan, babani. Atau baini. Baini. Nah, perhatikan Pak, kalau di akhirannya ada nun seperti ini, dia ini sebenarnya tanwin. Jadi nun itu kan, kalau tanwin itu kan sebenarnya ada nunnya kan Pak ya. Cuman kan dibaca tapi tidak ditulis, ya enggak? Kayak misalnya ini nih, baitun. Tulisannya kayak gini atau kayak gini? Yang pertama. Nah, bacanya gimana? Baitun. Ini apa ini? Tapi dibacanya sama nggak? Sama. Sama kan? Nah, itulah kaidah tanwin itu sebenarnya ada nun yang disembunyikan. Masuknya ke sini, ke harokat ini. Jadi tanwin itu artinya adalah menunkan. Jadi menunkan. Nunnya itu dibaca tapi tidak ditulis. Nah, kalau di musanna, kosakata nunnya itu dimunculkan. Makanya nun di belakang ini bukan termasuk kata akhirnya dalam suatu kata. Maka dilihat sebelumnya, yaitu apa? Ya. Kalau ini ya, kalau ini alif. Perhatikan sini. Kalau untuk alif, ini untuk yang rofa. Rofa untuk musanna itu perubahannya dengan alif. Rofa marfu. Tapi kalau nasab sama jar sama dia dengan iya. Ini nasab sama jar. Ya. Sama, Pak. Babaini itu berarti keadaannya dua, bisa nasab, bisa jar. Kalau udah babani sudah pasti rofa. Nah, Ustadz, kalau bedain nasab sama jar dari mana Ustadz? Kan dia dua. Kalau jar pasti ada huruf jarnya di awalnya, di depannya atau di awalnya atau di depannya. Kelihatan nggak nih, miring-miring, kelihatan ya? Kelihatan. Seperti itu Pak. Ya. Contohnya gimana misalnya? Di dalam dua pintu apa bahasa Arabnya? Baini. Nah, baini. Di dalam dua pintu. Atau di dalam dua istri. Apa istri bahasa Arabnya, Pak? Zaujataini. Kalau istri memang solo ya. Dua istri. Iya, di dalam dua istri. Maksudnya Dalam dua pintu ada dua istri. nah, coba bisa nggak? Di dalam dua pintu ada dua istri, berarti apa? Fi babaini zaujaini. Nah, fi babaini zaujaini. Semuanya sama. Aini semua. Tuh, enak kan? Nah, itu. Padahal kita bahasa Indonesianya panjang ya. Itu hebatnya bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab itu bisa meringkas satu makna panjang cuma pendek. Contoh misalnya saya pergi, bahasa Arabnya cuma adhabu. Saya pergi. Kan di kitanya dua kalimat kan, saya pergi. Tapi bahasa Arabnya cuma satu, adhabu. Itu hebatnya bahasa Arab. Jadi meringkas kata. Makanya dulu saya bilang kayak gini sama dosen saya. Pak dosen, kalau saya nulis skripsi saya pakai bahasa Arab, nilainya kumlot kan? Ya, tapi itu skripsi kan minimal ada batas lembarannya kan Pak, minimal harus 150 misalnya. Sementara kan bahasa Arab kan ringkas Pak. Ya udah nggak apa-apa aja, kamu banyakin aja bahasanya. Begitu katanya. Pokoknya di kampus saya itu kalau nulis skripsi dengan bahasa Arab, nilainya pasti IPK-nya paling rendahnya 3,5. Itu paling rendah. Berarti saya bisa dapetin 3,9, bisa 3,7 bisa. Dari lulus dari sana. Soalnya kalau lulus pakai bahasa Arab, kata dosennya janji 3,5 paling rendah. Insya Allah kan. Nah itu Pak, makanya pentingnya belajar bahasa halaman berarti ya. 50 halaman nih yang harus semua pakai bahasa Arab semua. Tapi pasti 3,5.
Kata sensei, sebagus-bagusnya orang bikin skripsi pasti nilainya di bawah 3. 2,9 atau 2,8. Itu kalau bahasa Indonesia. Ya 3 itu udah bagus. Skripsi pakai bahasa Indonesia kan. Apalagi itu bahasa Arab itu 3,5 tuh paling jelek-jeleknya skripsi bahasa Arab. 3,5. Ini paling jelek. Iya 3,5 tuh paling jelek. Berarti saya bisa bikin 3,7 atau 3,8. Insya Allah ya. Nah itulah keuntungan dari belajar bahasa Arab ya Pak ya. Kembali ke yang tadi kata perubahannya huruf ya. Kalau harokat kan tadi domah, fathah dan kasroh. Di antaranya adalah jamak mudzakar salim. Jamak itu kan ada 3 apa aja Pak? Mudzakar salim. Mudzakar salim. Muannas salim sama Taksir. Apa itu jamak mudzakar salim? Pajar. Jamak mudzakar salim apa? Laki berakal. Jamak yang menunjukkan laki-laki berakal. Sama muslimun, mukminun, kafirun, itu kan berakal semua tuh. Nah, ini dia harokat akhirnya bukan dengan harokat. Perubahan akhirnya bukan dengan harokat ya, tapi dengan huruf. Contoh, muslimuna sama atau apa nih? Muslimina. Nah, ini Pak, perhatikan lagi. Ini sama kayak tadi apa namanya? Musanna. Di akhirnya ada nun kan? Nah, nun ini tidak dianggap. Ingat. Kalau dalam isim ada nun di akhir, untuk musanna dan mudzakkar salim itu dia bukan i'rab akhirnya, bukan harokat akhirnya yang dimaksud. Ini apa tuh tadi itu namanya tanwinnya. Jadi nunnya muncul. Berarti apa? Kata sebelumnya apa nih? Kalau ini apa? Wawu. Kalau ini? Iya. Kalau wawu berarti rofa. Kalau ya nasab jar atau jar. fi muslimin. Fi muslimina. Di dalam 2 pintu ada 2 muslim. Apa tuh bahasa Arabnya? Fi babaini. Fi babaini muslimina. Muslimina banyak muslim, Pak. Di dalam 2 pintu ada banyak muslim gitu. Bukan 2 muslimnya ya. Gampang kan? Gampang, Masya Allah. Udah. Kemudian selanjutnya jamak Berarti yang menunjukkan perempuan apa Pak? Jamak muannas salim. Kalau muannas salim dia dengan harokat. Nah, Anda bilang kalau yang dengan huruf A-nya jamak mudzakkar salim sama musanna, udah itu doang. Yang lainnya jamak mudzakkar salim ataupun jamak taksir ini dengan harokat. doma, Berarti kalau nggak doma, fathah, kasroh. Nah, untuk jamak mudzakkar salim, muannas salim, ini rofanya dengan doma. Tapi bedanya nasab sama jarnya ini sama dengan kasroh. Contohnya apa? Muslimatun atau muslimatin. Nah, muslimatun berarti rofa karena domah. Muslimatin ada 2, nasab sama jar. Nah, itu. Jadi untuk nasabnya jamak muannas salim bukan fathah tapi kasroh. Nah, untuk membedakannya di mana Ustaz? Membedakan mana dia nasab dan jar? Bedanya di depannya kalau ada huruf jarnya maka dia jar. Ya, saya kemarin tadi pagi ngajar anak SMP ngawas. Tahu nggak huruf jar? Pada ketawa anaknya huruf jar bapak kan huruf jar. Iya nak, saya ngajar bawa bapak tahunya huruf jar, ketawa semua. Huruf jar kata mereka ya. Huruf jar jadi gimana nih? Kita sepakat apa huruf jar atau huruf jar? Jar ya, jar. Iya, jar ya. Jadi jar tuh diketahui sama anak SMP karena nggak tahu sebagian sekolah itu nggak tahu huruf jar, tahunya huruf jar. Asli jar. Iya, artinya jar. Tim jamak muannas salim sama nanti isim jamak taksir. Ya. Nah, untuk jamak taksir itu perubahan kalimatnya rofa nasab jarnya itu sama kayak isim mufrad. Berarti gimana Pak?
kalau rofa ya doma, nasobya fathah, jar ya kasro. Itu ya harus difahami. Misalnya ya Pak, kalimat apa yang jamak taksir misalnya? Buyutun. Apa artinya buyutun, Pak? Dari kata baitun. Baitun rumah, buyutun rumah-rumah. Berarti rumahnya banyak. Ya, buyutun itu artinya beberapa rumah, lebih dari 2. Nah, ini jamak dari baitun. Baitun itu isi mufradnya ya. Baitun. Nah, buyutun ini kalau dia tun berarti dia rofa. Kalau misalnya buyutan berarti dia nasob. Kalau dia buyutin berarti dia jar. Itu sama aja. Ingat ya. Jadi yang dengan huruf cuman musanna dan jamak mudzakkar salim. Yang lainnya dengan harokat semua. Nah, itu hebatnya bahasa Arab. Jadi harokat akhir bahasa Arab itu tidak semuanya dengan harokat. Perubahannya bisa dengan harokat, bisa dengan huruf. Ya, anak ulangi lagi, perubahan akhir suatu kata dalam bahasa Arab khususnya untuk isim itu tidak hanya dengan harokat. Yang kita tahu kan dengan harokat ya perubahan itu kan. Tapi bisa juga dengan huruf. Mulai sekarang berarti antum sudah tahu. Ya nanti kalau baca Al-Quran, wah ini ada nunnya nih. Qad aflahal mu'minun. Wah, mu'minun. Nah, ini berarti perubahan katanya ada nunnya. Berarti dia sebelumnya wawu. Bapak-bapak, alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan belajar hari ini ilmu nahwu tadi tentang Perubahan kata ya dari rofa, kemudian nasob dan jar ya. Ikuti terus channelnya Cocacan. Kami terus belajar di sini tentang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dimudahkan. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cocaca, compang camping cerah.